Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kelas IPS, bagaimana kabar kalian semuanya? Kembali lagi di sini bersama Pak Irfan sebagai guru IPS kelas 7, 8, 9. Baik anak-anak, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kalian tetap semangat ya untuk menimba ilmu ya dari guru-guru kalian ya. Semoga musibah atau wabah ini cepat berlalu ya anak-anak, dan kita bisa kembali tetap muka. Baik, materi kali ini ya kita akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi ya, masih dalam kegiatan ekonomi, sub materinya yaitu kegiatan konsumsi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang sekarang kita akan pelajari yaitu kegiatan konsumsi ya. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini ya sama dengan sebelum materi-materi sebelumnya ya, kalian telah ketahui bahwa kalian Bapak harap bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan ya, dari sudah kemarin ya, terus menjelaskan pengertian kebutuhan sumber daya ya, menjelaskan arti, motif, dan prinsip ekonomi ya. Oke. Kegiatan konsumsi ya. Oke, kegiatan konsumsi mungkin kalian sebenarnya kita semua itu tidak mungkin tidak melakukan kegiatan konsumsi ya, karena kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk ya, dimana konsumsi ini adalah kegiatan yang rutinitas kita lakukan ya. Jadi pengertiannya di sini adalah pengertian dari kegiatan konsumsi ya. Mungkin kalian harus tahu ya sejarahnya ya. Sejak lahir manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan ini ya, kegiatan konsumsi. Setiap hari manusia melakukan kegiatan konsumsi ya dalam hidupnya. Contoh, konsumsi apa? Makan ya. Kalau kita lapar ya pasti kita mengkonsumsi makanan ya. Kalau kita haus berarti kita akan minum ya. Nah, itu adalah secara sederhananya ya. Nah, untuk menggunakan jasa transport misalkan ya ke sekolah, itu juga kita mengkonsumsi ya, konsumsi transport berarti artinya ya gitu ya, dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, itu pengertian dari konsumsi gitu ya. Jadi dengan demikian dalam pengertian yang sempit ya, konsumsi berarti kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang ya, menghabiskan barang dan jasa ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam pengertian yang lain ya, bahwa konsumsi artinya makan dan minum gitu ya, itu udah jelas lah gitu ya. Nah, setelah barang dan jasa dikonsumsi, nilai guna barang tersebut ya, barang dan jasa itu nilai barangnya secara berangsur-angsur atau sekaligus akan habis. Nah, oleh karena itu barang dan jasa itu dibagi menjadi dua ya, maksudnya konsumsi barang dan jasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah barang dan jasa yang langsung habis dalam satu kali pakai, dan yang kedua adalah atau B, barang dan jasa yang digunakan berkali-kali ya. Kalau barang dan jasa yang langsung habis dalam satu kali pakai, contohnya misalkan makan dan minum ya. Terus kalau yang kedua, contohnya misalkan pakaian ya, berkali-kali kita pakai pakaian ya. Terus apa lagi, perabot rumah tangga, buku pelajaran ya. Terus apa lagi, komputer kalau misalkan rusak ganti gitu ya. Dan kendaraan kalau bosan ganti motor baru. Nah, itu sebagian dari contoh-contohnya ya. Oke, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsinya artinya di sini Bapak akan menjelaskan siapa saja sih yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, di dalam ilmu ekonomi diuraikan ya, ada banyak pelaku dalam kegiatan ekonomi ya, antaranya rumah tangga, perusahaan ya. Terus apa lagi, rumah tangga dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, kegiatan ekonomi
perusahaan dan negara. Ya, nanti Bapak di sini akan menjelaskan satu-satu ya kegiatannya. Oke. Kegiatan konsumsi rumah tangga yang pertama. Kegiatan konsumsi rumah tangga ya. Kegiatan konsumsi rumah tangga itu adalah atau keluarga ya pada intinya ya, sebut apa itu namanya, ada terdiri dari ayah ibu ya dan anak-anak gitu ya. Setiap individu di dalam keluarga di samping memiliki kebutuhan hidup yang sama juga memiliki kebutuhan khusus, umumnya berbeda-beda ya. Kebutuhan keluarga yang sama merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang sama juga gitu ya, yang sama dirasakan kebutuhannya. Contoh gitu ya, misalkan barang dan jasa yang sama-sama dikonsumsi rumah tangga keluarga, yaitu seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan gitu ya, terus kasih sayang. Nah itu juga bagian dari kegiatan konsumsi rumah tangga gitu ya. Nah, kebutuhan khusus ayah dan ibu dan anak ya biasanya berbeda-beda. Misalkan ayah bekerja di sebuah kantor akan memiliki kebutuhan khusus berupa kendaraan, pasti memerlukan kendaraan gitu ya. Pakaian, seragam kantor, dasi, kacamata, sepatu, tas dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ibu apa berperan sebagai ibu rumah tangga ya, membutuhkan alat untuk memasak, mencuci, apalagi kebersihan, kecantikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai anak apa yang menjadi sebagai pelajar ya atau mahasiswa sekolah tinggi gitu ya, membutuhkan buku pelajaran, tas, pensil, pulpen, penggaris dan lain sebagainya gitu dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi disebabkan adanya perbedaan peran di situ ya, peran dan apa kegiatan dari masing-masing keluarga gitu ya. Oke. Sekarang kegiatan konsumsi perusahaan. Oke. Kegiatan konsumsi perusahaan itu apa sih? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kegiatan konsumsi perusahaan ya. Nah, setiap perusahaan memiliki produk ya yang berbeda-beda. Ya, betul. Sesuai dengan tujuan ya dari perusahaan itu sendiri. Ya, perusahaan-perusahaan tersebut ada yang mengeluarkan produk dan apalagi olahan ya, olahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Contoh misalkan pabrik kertas ya, mengolah pulp menjadi apa itu percetakan ya, mengolah kertas menjadi bahan baku ya. Terus apalagi semua aktivitasnya itu dan hasil proses produksi ini ya membutuhkan modal seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja gitu ya. Apalagi tenaga kerja pabriknya, tempatnya gitu ya. Perusahaan akan modal dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan pun melakukan kegiatan konsumsi ya. Jadi ada kegiatan konsumsi dalam perusahaan tadi. Oke. Nah, kegiatan konsumsi perusahaan itu berbeda dengan konsumsi rumah tangga ya, berbeda pada dasarnya ya. Kegiatan rumah tangga atau kegiatan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, sedangkan kegiatan konsumsi perusahaan bersifat dinamis ya. Artinya hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meraih keuntungan ya yang diperoleh akan digunakan kembali dalam kegiatan produksinya berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah produksinya itu dijual ke pasar, ke market, habis, nah diolah lagi, bikin lagi gitu kan. Nah itu disebut dengan kegiatan konsumsi perusahaan. Nah selain itu konsumsi perusahaan juga sebenarnya akan apa? Akan merubah jumlah dan jenisnya ya, karena mengikuti pola kebutuhan hidup ya yang selalu berubah. Jadi kalau misalkan perusahaan itu bergerak di bidang fashion ya, fashion itu akan selalu berubah-ubah gitu ya. Gaya fashion dari zaman ke zaman selalu berubah. Nah itu juga perusahaan harus bisa menyikapi perkembangan dari fashion tersebut ya. Misalkan bajunya jadi begini, jadi lebih bagus lagi, fashion model tahun 80-an kembali lagi ke tahun sekarang. Nah itu juga terjadi gitu ya. Dan perusahaan itu harus bisa menyikapi seperti itu. Oke. Nah itu kegiatan konsumsi perusahaan. Nah yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi negara.
ya, kegiatan konsumsi negara. Nah, di sini ada gambar Freeport, ya. Oke, setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi selalu mengisi barang dan jasa, pasti itu ya. Nah, negara pun melakukan kegiatan konsumsi, ya, konsumsi yang dilakukan oleh negara, yaitu segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, ya, pengeluaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara itu disebut juga belanja negara, ya. Nah, belanja negara ini biasanya di APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu pengeluaran negara terdiri atas apa aja? Belanja rutin dan belanja pembangunan, tuh ya. Oke, kita bahas ya, belanja rutin tadi Bapak sudah bilang ya, disebut bahwa belanja rutin itu adalah pengeluaran negara yang bersifat habis pakai, ya, non investasi, bukan investasi, dan berlangsung terus menerus, ya. Jadi belanja rutin negara diantaranya apa aja? Nah, belanja pegawai, nah kan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri, TNI, gitu ya, PNS, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Gitu. Terus belanja barang, ini kegiatan rutinnya ya. Yang kedua itu belanja barang. Nah, kalau belanja barang yaitu pengeluaran yang digunakan untuk apa? Membeli barang-barang, gitu ya, banyak barang-barang kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, kalau yang ketiga dari kegiatan rutin belanja rutin negara, itu ya kegiatan fungsi negara, yang ketiga yaitu belanja perjalanan. Apa? Perjalanan pengeluaran ya, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas pejabat negara. Nah, itu pejabat negara biasanya dibiayai oleh APBN ya, belanja perjalanannya. Gitu ya. Nah, yang keempat yaitu belanja pemeliharaan. Ya, pemeliharaan yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pemeliharaan barang-barang yang dimiliki oleh negara. Nah, apa aja contohnya yang di sekolah juga ada ya, misalkan bangku. Nah, kalian juga kalau misalnya udah sekolah tetap muka itu jangan dirusak atau dicoret-coret. Nah, itu juga sebagian punya negara. Nah, itu ya, jadi pemeliharaan belanja negara itu. Oke. Nah, terus yang ketiga belanja pembangunan. Sorry ya, kan tadi ada belanja rutin. Nah, yang kedua adalah belanja pembangunan ya. Nah, ada belanja rutin, ada belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan adalah pengeluaran negara yang bersifat pembangunan fisik dan non fisik. Ya. Contohnya apa? Contohnya pembangunan fisik ya, pembangunan jalan, sekolah, pasar dan lainnya. Terus kalau contoh yang lainnya adalah pembangunan non fisik yaitu penataran guru. Nah, Bapak sebagai guru ya kita ikuti penataran juga ya. Terus apalagi prajabatan ya, dan pelatihan keterampilan pegawai itu sebagian dari belanja pembangunan konsumsi negara di sektor belanja pembangunan. Oke, saya harap kalian bisa paham ya dari materi ini. Terus tiga. Nah, sekarang masuk di poin ketiga yaitu skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Kalian harus paham dulu ya skala prioritas itu apa. Pada hakikatnya ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan beraneka ragam ya. Jadi manusia itu apapun dia ingin gitu ya. Nah, itu sudah harfiahnya gitu ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengkonsumsi ya sesuatu gitu ya, itu kebutuhannya. Nah, sedangkan jumlah dari sumbernya, sumber daya yang sudah kita bahas itu dari produksi ya, sumber dayanya itu apa? Terbatas ya, jadi tidak semua dapat gitu kan. Nah, kondisi inilah yang mengharuskan kita untuk menyusun daftar kebutuhan sebelum melakukan kegiatan konsumsi. Artinya prioritaskan dulu yang mana, kan kebutuhan itu terbatas ya, jadi harus kita menyikapinya dengan cara apa supaya diprioritaskan yang lebih dulu yang mana gitu ya. Nah, terus daftar tersebut ya, misalkan gini, daftar tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingan atau skala prioritas ya. Jadi kebutuhan mana saja yang harus segera dipenuhi, mana yang dapat ditunda dulu gitu, dan mana yang tidak perlu dipenuhi dalam kehidupan atau kegiatan konsumsi kita gitu ya. Nah,
dengan menyusun daftar tersebut berarti kita melakukan skala prioritas. Jadi tidaklah rumit ya skala prioritas ini. Nah, kalian pun bisa melakukannya ya. Contohnya misalkan skala prioritas kebutuhan siswa SMP yang dapat kamu jadikan pertimbangan ya saat menyusun daftar kebutuhan ya. Misalkan daftar kebutuhan siswa SMP dan skala prioritas kebutuhannya ya, ada daftar kebutuhannya yaitu buku ya, buku komik ya. Buku komik itu sebagai skala prioritas. Nah, misalkan 1 ya daftar buku komik, misalkan 2 kaset penyanyi idola, 3 tas sekolah, terus yang keempat nonton film di bioskop ya, daftar kebutuhan kalian nih kesehariannya ya. Terus kado ulang tahun misalkan ya, kado ulang tahun teman, ponsel, HP gitu ya, seragam sekolah, menabung, terus apalagi buku pelajaran dan alat tulis. Nah, mana dulu yang di skala prioritaskan menurut kalian ya dari ke 9 item tadi ya, di skala prioritas tadi yang mana dulu yang menjadi skala prioritas? Ya pasti nomor 1 kalian sebagai pelajar ya, itu buku pelajaran dan alat tulis ya. Baru ke seragam sekolah, ya, tas sekolah, kado, itu kan kegiatan yang selanjutnya gitu ya. Nabung, beli komik ya, kaset penyanyi idola, terus menonton film bioskop, baru kalau ada rezeki lebih beli ponsel. Nah, itu adalah skala prioritas. Artinya dari skala prioritas ini adalah kebutuhan yang mana dulu yang harus kita utamakan gitu ya, yang harus kita penuhi dulu gitu sebelum kegiatan-kegiatan konsumsi lainnya ditunda apa tidak perlu dikonsumsi sama kita gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan dari skala prioritas ya. Selanjutnya aspek positif yang keempat adalah aspek positif dan negatif perilaku konsumen ya. Jadi ada aspek positif dan negatifnya ya anak-anakku di dalam kegiatan konsumsi ya, positif dan negatif perilaku konsumen ya. Artinya kebutuhan manusia itu pada dasarnya tidak akan ada habisnya ya, meskipun sudah terpenuhi, tapi ya namanya manusia cepat bosan gitu ya. Nah, kebutuhan atau terpenuhi maka akan muncul lagi kebutuhan lagi yang lain misalkan ya. Jadi kebutuhan yang satu terpenuhi ya contohnya gitu, maka kebutuhan yang lain akan muncul lagi gitu, dan seterusnya. Itulah manusia gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, setiap manusia itu cenderung berusaha mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya ya. Jadi penghasilan tersebut akan digunakan untuk apa? Memenuhi segala macam kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan tujuannya ya, atau dengan kata lain dapat hidup layak lah gitu ya. Itu aspek positif negatif perilaku konsumen itu di situ ya. Terus dalam upaya mencapai kebutuhan yang layak itu, jadi manusia mengejarnya dengan apa? Dengan perilaku dan cara yang berbeda-beda tentunya ya. Ada orang yang senang membelanjakan, dia membelanjakan seluruh penghasilannya untuk konsumsi. Ada pula orang yang menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Itu positifnya tuh ya, kalau yang tadi negatif. Terus suatu kegiatan yang cenderung membelanjakan seluruh pendapatan itu pada barang-barang konsumsi ya disebut perilaku apa? Perilaku konsumtif ya. Jadi segala penghasilan sudah kita dapat, kita belanja ini, belanja itu, nah itu sebutnya konsumtif. Nah, rata-rata orang-orang Indonesia itu perilakunya konsumtif ya. Konsumtif segala barang, ada yang model baru, HP model baru beli gitu ya. Ada apa namanya lagi? Gadget ya, gadget model baru beli gitu. Jadi itu tidak salah sih sebenarnya kalau kita berpenghasilan lebih gitu ya, kita bisa membeli barang lebih bagus gitu ya, itu tidak jadi masalah. Tapi mana dulu tadi ada yang di nomor 3 kan, ada skala prioritas. Oke, anak-anakku, tadi materinya ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Bapak paparkan ya, dari mulai 1 sampai 4 poin tadi berkaitan dengan kegiatan
konsumsi ya. Jadi Bapak harapkan kalau misalkan kalian kurang paham akan materi tadi, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya, komentar di channel Bapak ini ya. Tanyakan saja, nanti Bapak respon ya komentar kalian semua. Nah, kita masuk sesi latihan anak-anak. Nah, di sini kalian akan mengisi latihan-latihan ya yang sudah Bapak kasih ini. Boleh kalian tulis di buku atau kalian screenshot ya. Nanti jawabannya kirim ke drive Bapak saja ya. Nanti Bapak kirimkan drive-nya di channel ini ya. Nah, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan konsumsi ya. Konsumsi itu apa sih? Nah, terus yang kedua, berikan masing-masing 2 contoh ya. 2 contoh apa? Perbedaan konsumsi barang-barang dari seorang ayah, ibu dan anak. Tadi kan sudah Bapak singgung ya, misalnya kegiatan konsumsi tersebut ya. Kegiatan konsumsi apa itu? Kegiatan konsumsi rumah tangga. Tadi contohnya ini ya, kasih contohnya 2 contoh ya. Terus yang ketiga adalah kemukakan minimal 5 kebutuhan modal yang dikonsumsi perusahaan kertas atau buku ya. Jadi apa saja sih 5 kebutuhan modalnya? Sebutkan ya. Terus yang 4, jelaskan 4 macam belanja rutin yang menjadi konsumsi suatu negara ya. Nah, tadi Bapak sudah kasih penjelasannya. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu mengapa ada orang yang berperilaku boros ya. Jadi di poin keempat terakhir tadi kan sudah ya. Nah, kenapa harus ada skala prioritas, kenapa mereka boros, nah itu ya dalam pola konsumsinya. Nah, kalian jelaskan ya, kirim ke drive ini ya. Oke, anak-anak, itu soal-soal latihannya ya. Nah, jadi Bapak cukupkan materinya sampai segini dulu ya. Nanti minggu depan kita akan berkembang lagi ke materi-materinya yang selanjutnya ya. Oke. Segitu saja materi dari Bapak ya. Nah, nanti kalau ada sesi pertanyaan boleh di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Bapak ini, channel IPS 789 ya. Nah, terus jangan lupa tekan lonceng ya, biar kalian dapat notifikasi ya, notifikasi dari Bapak mau apa lagi yang akan kita bahas minggu selanjutnya ya anak-anak. Oke. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.